Keamanan bang, buka. Bang izin pamnya bang, pengamanan bang. Mundur. Bang, kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Gitar bang. Sip, dah. Saksikan breaking news Kompas TV. Dan ini adalah situasi terkini dari pemulangan jenazah warga negara Indonesia yang tewas ditembak oleh petugas keamanan maritim Malaysia. Pemulangan memang direncanakan dilaksanakan hari ini pada Rabu 29 Januari 2025, saudara. Dan ini adalah kondisi terkini. Peti jenazah nampaknya itu sudah bersiap untuk dipulangkan. Dan informasi sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur yang tengah mengurus proses pemulangan jenazah tersebut, saudara. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di Pekanbaru Riau. Jenazah WNI korban penembakan yang dilakukan oleh petugas keamanan maritim Malaysia atau APMM telah dipulangkan hari ini. Jenazah yang berinisial B merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau, saudara. Pemulangan ini dilakukan melalui penerbangan Kuala Lumpur Pekanbaru, lalu akan dilanjutkan melalui perjalanan darat menuju ke kampung halamannya yang berada di Pulau Rupat, Provinsi Riau. Selanjutnya, saudara, informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga KBRI Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa mereka akan tetap memberikan pendampingan hukum kepada para warga negara Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai semua perawatan yang tengah mereka laksanakan di rumah sakit hingga sembuh. Belum lepasan. Assalamualaikum. Kita dengarkan bersama ini keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Kemlu, perwakilan dari Kemlu untuk terkait dengan pemulangan jenazah ini. Kami pelindungan warga negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan jenazah dari almarhum kepada KP2MI untuk dapat dihantar dan juga berkoordinasi dengan bantuan dari Bapak Gubernur untuk bisa disampaikan kepada pihak ahli waris yang ada di Pulau Rupat. Pertama-tama kami atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan duka cita yang mendalam atas pulangnya almarhum Basri. Kita doakan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi. Kedua, sejak awal penanganan kasus ini ketika almarhum ditemukan meninggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menghormati Bapak Gubernur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa proses pemulangan jenazah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hal ini tiba di Pekanbaru. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia, Pak Menteri dan seluruh jajaran mengucapkan seluruh duka yang mendalam. Dan untuk selanjutnya kami bersama Pak akan mengantar sampai ke rumah duka dan kami serahkan kepada Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Kementerian Luar Negeri dan semua yang hadir. Tadi sudah disampaikan penyerahan dari Kementerian Luar Negeri kepada KP2MI dan KP2MI menyerahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Riau. Kami selaku pemerintah menerima jenazah dengan ucapan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Kita semua mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Basri yang hari ini sudah kita terima selaku warga negara yang wajib mendapatkan pelayanan penyempurnaan dari pengurusan jenazah sampai kepada pemakamannya yang tadi sudah disampaikan bahwa akan mengantarkan kepada Pulau Rupat. Atas nama pemerintah provinsi kami mengucapkan terima kasih dan
apresiasi yang tinggi-tingginya atas kerjasama dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, KP2MI dan seluruh yang terlibat, sehingga jenazah tiba di sini dan selanjutnya akan kita antarkan ke Pulau Rupat untuk diterimakan oleh keluarganya dan disemayamkan dan dimakamkan sebagaimana layaknya warga negara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerja-kerja serta kerjasama di semua elemen sehingga pemulangan jenazah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pak Gub, dari Pemprov Riau sendiri ini apa harapan kita upaya hukumnya ini seperti apa, Pak? Ya tentu saja apapun ya yang terjadi kepada warga negara Indonesia yang secara kebetulan berdomisili di Provinsi Riau. Ada dua. Yang pertama, menyadarkan kita sebagai warga masyarakat Riau juga untuk berhati-hati dalam perjalanan, dalam setiap tindakan, tetapi juga kita menghimbau kepada negara juga tentu saja sudah mengadvokasi untuk penegakan hukumnya. Oke, dari kementerian, dari keluarga, Bang, Dari anak, boleh maju Bang? boleh maju, Bang? Maju di sini. Diwakilkan. Bang boleh di Bang. Ya, silakan Ananda dengan ini keluarganya. Apa yang mau disampaikan? Ya, dari keluarga. Dari pihak keluarga dengan telah dipulangkannya jenazah almarhum Basri ini bisa sampaikan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak pemerintah negara Indonesia ini, khususnya telah sampai sudah selamat jenazah almarhum Basri. Saudara terdekat kami, itu sepupu kami telah selamat sampai di bandara. Terima kasih sekali lagi yang teringat kepada itu pihak Kemenlu, dari PP2NI, Komisi Riau maupun yang di pusat, PJ Gubernur, seluruh yang terkait di dalam penanganan jenazah keluarga kami. Sekian. Sudah berapa lama korban di Malaysia? Oh, maksudnya berdomisili untuk bekerja di sana? Iya. Lebih kurang 3 atau 4 bulan di sana. Keluarga sendiri gimana ini Pak? Rasanya? Bagaimana? Keluarga sendiri gimana perasaannya Pak? Oh, perasaan kami itu sudah menjadi suatu takdir dari Yang Maha Kuasa. Kami sangat menerima dengan lapang dada dan berterima kasih atas bantuan itu saja dari pihak pemerintah yang terkait dari pusat sampai ke daerah ini. Itu aja. Oke. Terima kasih. Izin tangkap, bantukan tangkap. Mundur tangkap Pak. Terima ya. Zal, oke. Zal udah nomor duka ya. Nah, nanti setelah lab sampaikan, lu minggir, lu keluar sedikit. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Ini teman-teman. Kurung dia sebentar lagi. Kalau itu nanti ya tuh. Dia di sini kalau terus ini masih ada. Betul ya. Boleh statement dikit Pak, statement dikit aja Pak. Oke Mas, ini udah bisa. Izin Mas.
Dan saudara, ini adalah situasi terkini yang terjadi di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II. Sesaat lagi kita dengarkan pernyataan dari Direktur Perlindungan WNI dan juga BHI Kemenlu Yuda Nugraha. Pak, bagaimana kondisi jenazah? Halo. Ini akan sampai. Halo Mas. Nanti bakal akan ada proses selanjutnya. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini di Pekanbaru telah tiba jenazah almarhum Basri. Ya, tadi sudah disambut langsung oleh Bapak PJ Gubernur dan juga dari KP2MI serta kami dari Kementerian Luar Negeri. Dan tadi kita sudah serah terimakan kepada ahli waris keluarga. Dan selanjutnya dari Kementerian Luar Negeri dan KP2MI juga akan mengawal jenazah hingga nanti ke Pulau Rupan. Kalau boleh tahu, ini perjalanan dari Pekanbaru ke Rupan ini membutuhkan waktu berapa lama? Ya, jadi dari Pekanbaru menuju ke Dumai itu sekitar 2 jam, 3 jam, dan kemudian nanti kita akan naik kapal Roro menuju ke Pulau Rupan, sekitar 30 menit. Jadi total mungkin sekitar 4 jam. Oke, apakah ada informasi lebih lanjut terkait pemakaman jenazah nantinya? Apakah langsung dimakamkan ataupun besoknya akan dimakamkan? Ya, tadi kami sudah bertemu dengan wakil keluarga. Kami menjelaskan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sejak dari Malaysia, dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur, proses pemulasaraan, pemetian, ya, pemandian jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian proses hingga ketibaan di Indonesia. Dan selanjutnya tadi informasi yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pihak keluarga akan langsung memakamkan pada malam hari itu. Pak Yuda, ini kan dari pemerintah Malaysia sendiri kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Ini seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. Dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin ya, tentu kita akan menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Malaysia dan kita akan memberikan boleh kemana? Sepertinya boleh juga berangkat. Ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan. Itu tadi saudara, keterangan yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga BHI Kemenlu Yuda Nugraha terkait dengan proses pemulangan jenazah korban penembakan di Malaysia yang telah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, saudara. Ada penyerahan jenazah sudah dilakukan ke PJ Gubernur Riau Rahman Hadi dan juga Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Tadi juga ada perwakilan keluarga dan juga perwakilan dari BP3MI Riau yang juga ikut dalam proses penyerahan jenazah. Jenazah saudara lalu dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka yang ada di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Nantinya setelah tiba ataupun sampai di terminal kargo, tadi sudah tiba, kemudian ini adalah situasi terkini, ambulans yang membawa jenazah korban yang bernama Basri, ini langsung akan dibawa ke Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau melalui jalur darat. Jenazah rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga setibanya di kampung halamannya di Rupat, saudara. Tadi juga diupdate terkait dengan apa yang menjadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan WNI dan juga BHI Kemenlu, Yuda Nugraha tadi sempat menyatakan bahwa telah bertemu dengan sejumlah warga negara Indonesia dan telah mendapatkan informasi bahwa keterangan ataupun pengakuan dari warga negara Indonesia yang selamat bahwa tidak ada
penyerangan, tidak ada perlawanan yang mereka lakukan, sehingga ini yang akan di cross check lagi karena ada dua versi dari kronologi kejadian terkait dengan penembakan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia ini, saudara. Ini yang nanti akan terus didalami oleh Kementerian Luar Negeri, karena sebelumnya pihak aparat dari Malaysia menyatakan bahwa penembakan ini dilakukan karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sementara itu pengakuan yang didapatkan oleh Kemenlu terhadap warga negara Indonesia yang selamat, yaitu mereka menyatakan bahwa tidak ada perlawanan dan tidak ada penyerangan yang mereka lakukan. Selain itu, saudara, informasi yang memang dihimpun dari pihak kepolisian, di mana Atase Polri KBRI Kuala Lumpur juga sudah menyatakan bahwa berdasarkan komunikasi langsung yang dilakukan antara pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia terhadap dua warga negara Indonesia yang dirawat di rumah sakit di Malaysia, yang menyatakan bahwa WNI korban penembakan aparat Malaysia ini diduga sebagai korban penyelundupan manusia. Nah, ini yang nanti terus didalami oleh pemerintah Indonesia, karena saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang ditangkap oleh otoritas Malaysia. ATC Polri juga memastikan bahwa sudah menyewa jasa pengiriman jenazah yang sudah kita saksikan dan sudah tiba di tanah air dengan lancar begitu. Kemudian nantinya hingga saat ini memang masih ada 4 korban tembak yang masih dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda. 2 kondisinya sudah mulai stabil, namun 2 lainnya ini kondisinya masih dalam keadaan kritis dan tetap dalam penanganan di rumah sakit di Malaysia, saudara. Jenazah warga negara Indonesia korban penembakan di Malaysia sudah tiba, saudara, pada pukul 4 sore tadi dan sudah dilakukan serah terima oleh pihak Kemenlu ke pihak keluarga yang juga tadi diwakili oleh PJ Gubernur Riau, saudara. Rencananya nanti jenazah ini akan langsung dibawa ke kampung halamannya yang berada di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis Riau untuk proses pemakaman. Yang terus juga menjadi sorotan adalah terkait dengan apa kronologi dari penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, karena informasi terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri setelah mendapatkan ataupun setelah bertemu dengan warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan. Mereka menyatakan bahwa tidak ada perlawanan ataupun penyerangan yang mereka lakukan. Ini berbeda tentu dengan keterangan yang disampaikan oleh aparat keamanan Malaysia yang menyatakan bahwa ada perlawanan ataupun penyerangan sehingga dilakukan penembakan oleh aparat Malaysia, saudara. Desakan untuk membuat terang kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia ini terus bergulir, saudara. Tidak hanya dari pemerintah, namun pihak DPR juga terus mengusut agar dapat segera mengungkap sehingga diketahui betul bagaimana duduk permasalahan ataupun titik terang kronologi penembakan warga negara Indonesia di Malaysia ini, saudara. 1 jenazah korban sudah dipulangkan dan hingga kini memang masih ada 4 korban luka yang masih dirawat di rumah sakit di Malaysia, dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda, 2 dalam kondisi yang sudah membaik, namun 2 lagi dalam kondisi yang masih kritis, dan ini yang masih terus
dalami begitu. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Rizky yang berada di Pekanbaru Riau. Selamat petang Rizky. Tadi juga kami lihat Anda sempat berbincang dengan Direktur Perlindungan WNI dari Kemenlu, Yuda Nugraha. Apa informasi terbaru yang disampaikan? Ya, baik Yasir dan juga saudara, saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, yang dimana pada saat ini jenazah yang berasal dari Provinsi Riau sudah datang dan sudah diantarkan langsung sekarang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan tadi kita sudah sempat berbincang dengan Bapak Yuda Nugraha, selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, di mana beliau mengatakan bahwa jenazah nantinya akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga, yang dimana nantinya pada saat sampai di kampung halaman, jenazah akan langsung dimakamkan dan juga diinformasi jenazah akan dikawal sampai ke kampung halaman. Dan juga Pak Yuda juga mengatakan bahwa info terkait tentang korban yang terjadi akibat penembakan, di mana semua korban sudah diamankan dan kita masih menunggu informasi lebih lanjut terkait korban lainnya. Demikian Yasir dan juga saudara. Rizky, tadi Anda juga sempat berbincang begitu menanyakan terkait dengan update kronologi kejadian sebenarnya, karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya pihak KBRI juga sudah bertemu langsung dengan warga negara Indonesia yang dirawat. Apa keterangan terbaru yang disampaikan? Iya, saat ini keterangan lebih lanjut terkait korban yang masih dalam perawatan, di mana tadi informasi setelah kami dapatkan dari Bapak Yuda sudah sedang masih dalam proses pemeriksaan, di mana terlihat bahwa pada saat kronologi terjadi dari korban juga sebenarnya tidak ada kekuatan untuk pembelaan diri dari terkait kasus yang terjadi. Namun pada saat ini juga sudah melaksanakan pemeriksaan bagi korban yang terdampak dari kejadian tersebut. Demikian ya, Siar dan juga saudara. Ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang lain, karena kalau kita lihat kan tidak hanya 4 warga negara Indonesia ini saja, tapi ada puluhan lainnya yang juga ikut serta dalam kejadian ini. Ya, kami masih menunggu informasi terkait korban lainnya yang tidak hanya 4 korban yang ada pada kasus ini, tetapi masih banyak korban lainnya, dan sehingga masih ada pemeriksaan yang akan dilakukan dari pihak berwajib. Jadi kita masih menunggu informasi dari tim. Demikian. Ini jenazah Basri ini telah tiba tadi pukul 4, kemudian proses pemulangannya akan seperti apa? Iya. Terkait jenazah Basir yang sudah sampai di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, tadi sudah sampai sekitar pukul 4 dan baru saja masuk ke dalam ambulans untuk diantarkan langsung menggunakan ambulans dan menggunakan jalur darat dari Pekanbaru ke Pulau Rupat, di mana perjalanan menempuh waktu sekitar lebih kurang 5 jam. Di mana Pulau Rupat sendiri ini adalah pulau terpisah dari Provinsi Riau, sehingga perjalanan tidak hanya menggunakan jalur darat tetapi juga menggunakan jalur air kapal. Dan juga jenazah juga dikawal oleh Badan BP3MI dan juga dari pejabat lainnya sampai ke kampung halaman. Dan pada saat sampai di kampung halaman, jenazah juga sudah diantarkan ke pihak keluarga, dan rencananya malam ini ketika sampai sudah akan langsung dimakamkan. Demikian ya, Siar dan juga saudara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rizky atas informasinya dari Pekanbaru Riau, saudara. Dan itu tadi saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pemulangan jenazah warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia. Informasi terbaru terkait hal ini akan kami hadirkan dalam program Kompas Petang.